Pangkat saya waktu marinir. Nama saya Kiro. Halo, Creative View. Apa kabar? Program Multi Taekwondo Interview MTI hadir kembali untuk mewawancarai taekwondoin atau pelaku taekwondo di Indonesia. Multi Taekwondo Interview atau MTI kali ini akan mewawancarai rekoris multi, yaitu Muhammad Kirom, sarjana hukum. Rekoris multi Muhammad Kirom adalah taekwondoin pemegang 5 rekor taekwondo di Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia atau MUTI. Kelima rekor taekwondo dari rekoris Muhammad Kirom, sarjana hukum, yang sudah tercatat di Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia atau MUTI, yaitu taekwondo pertama yang diberikan surat penghargaan dari Presiden Taiwan tanggal 22 Maret 2021 atas kontribusi luar biasa dalam pengembangan dan penyebaran taekwondo sebagai TNI Pasukan Garuda Misi PBB MINUSCA yang melatih taekwondo di Republik Sentral Afrika selama 2 bulan, tanggal 22 April 2015 sampai dengan 9 Juni 2015. Rekor ini adalah rekor umum dari rekoris Muhammad Kirom. Lengkapnya, taekwondo pertama yang diberikan surat penghargaan dari Presiden Taiwan tanggal 22 Maret 2021 atas kontribusi luar biasa dalam pengembangan dan penyebaran taekwondo sebagai TNI Pasukan Garuda Misi PBB MINUSCA yang melatih taekwondo di Republik Sentral Afrika selama 2 bulan di kota Bawor dan kota Berberati dari tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015. Surat penghargaan diberikan langsung oleh Master Kwok Yong Min, Master Taekwondo dari Taiwan, untuk negara Indonesia pada acara kunjungan Master Kwok Yong Min MTI dari Taiwan ke Laksamana Muda TNI Edwin, sarjana hukum, Master Pertahanan, Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut di Surabaya pada tanggal 24 April 2021. Muhammad Kirom berinisiatif sendiri melatih taekwondo di 3 tempat yang berbeda di Republik Sentral Afrika yang sedang terjadi konflik antara agama dan mempersatukan para pemuda dan anak-anak. Pelatihan taekwondo yang diikuti kurang lebih 100 orang didukung komandan pasukan menjadi kebanggaan dan disenangi masyarakat lokal, terutama yang mengikuti latihan taekwondo. Sebelumnya, rekoris Muhammad Kirom sudah tercatat sebagai rekoris di Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia atau MUTI dengan rekor sebagai berikut. 1. Taekwondo pertama sebagai TNI Pasukan Garuda Misi PBB MINUSCA yang melatih taekwondo di Republik Sentral Afrika selama 2 bulan di kota Bawor dan kota Berberati dari tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015. Nomor 333 garis miring R MUTI garis miring 1 garis miring 2017. Rekor kedua adalah klub taekwondo pertama dan terbanyak yang membuat konfigurasi taekwondo bertulisan master dengan barisan sebanyak 110 taekwondoin di lapangan bola futsal Merit Sport Center Karangpilang, Surabaya 1 November 2018. Rekor nomor 345 garis miring R MUTI 12 2018.
Ketiga adalah dojang pertama di Indonesia yang berlatih taekwondo bostap dengan jumlah taekwondoin terbanyak 119 taekwondoin yang melakukan taekwondo T performance tradisional bostap dan taekwondo T performance freestyle bostap di lapangan Apel Sutedi Sena Putra Bumi Marinir Karangpilang Surabaya pada tanggal 12 Januari 2020 dengan nomor rekor 353 garis miring R Murti garis miring 1 tahun 2020. Dan yang keempat adalah taekwondo Indonesia pertama bersama Rekoris Julian Musnandar yang melatih taekwondo bostap di Akademi TNI Angkatan Laut AAL untuk acara Parade Surya Senja SS yang diikuti 39 taruna atau taruni di AAL Bumi Moro Surabaya pada tanggal 24 Juni 2020 dengan nomor rekor 356 garis miring R garis miring Murti garis miring 8 garis miring 2020. Rekor yang terbaru dengan nomor rekor 358 garis miring R Murti garis miring 4 garis miring 2021 Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia. Kreatif Q MTI sekarang sudah bersama Rekoris Murti Muhammad Jerome Sarjana Hukum. Mari kita ikuti interview kali ini bersama Rekoris Jerome. Halo Rekoris Jerome, apa kabar? Senang sekali Murti bisa bertemu kembali dengan Rekoris Jerome di Surabaya. Halo Pak Regi, senang kita bertemu kembali di acara ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk FTI Murti Taekwondo Interview ini. Rekoris Jerome, netizen banyak yang ingin mengetahui bagaimana awalnya Rekoris Jerome menekuni olahraga bela diri taekwondo. Ya, saya dulu menekuni taekwondo itu karena mulai kecil suka berkelahi. Suka berkelahi mulai TK sampai SD, SMP, sampai STM itu suka berkelahi. Akhirnya waktu SMP kelas 2 mau naik kelas 3, saya ikut taekwondo sampai 1 tahun setengah. Saya naik ke kelas 1 STM, saya sudah juara di Jawa Timur. Jadi dulu awalnya ikut menyalurkan bakat saya sering berkelahi. Awalnya dari berkelahi. Oke, Rekoris Jerome, bagaimana ceritanya setelah menjadi atlet taekwondo kemudian menjadi anggota TNI? Ini ceritanya. Dulu waktu setelah juara di Jawa Timur, saya selesai STM, itu masih STM kelas 3 masalah itu. Diminta melatih di Batalion 1 Marinir. Itu tempatnya di Perak. Dan Perak itu melatih sampai berapa tahun, hanya 1 tahun setengah 2 tahun lah. Habis itu ditawari masuk Marinir oleh Brigjen Giarto. Brigjen Marinir Giarto waktu itu masih letkol, jadi Danyon Marinir yang 1. Waktu itu ditawari, kamu mau masuk Marinir sekarang apa tunggu? Kalau nunggu ada bintara, kalau sekarang ada pertama. Waktu itu saya berpikirnya sekarang aja, dulu kan Marinir, Marinir masuk Marinir, udah masuk aja, yang penting kerja gitu. Soalnya kan kehidupan saya ibaratnya apa adanya, ya wes masuk aja. Akhirnya masuk Marinir itu. Nah, waktu itu sebelum jadi Marinir ikut demo taekwondo di Marinir. Waktu itu tahun 96 nggak salah. 96 itu semua Marinir yang bukan Marinir hanya saya, karena saya itu pelatihnya Marinir. Ikut demo atraksi Marinir. Demonstrasi di Marinir. Ya, benar. Tapi belum TNI. Belum. Terus? Itu kebanggaannya saya. Itu fotonya sampai sekarang masih ada di rumah. Itu kenang-kenangan. Soalnya saya paling kecil di situ dan bukan Marinir, sudah ikut demonya Marinir. Luar biasa. Oke. Rekoris Jerome, pengalaman dan prestasi apa saja yang berkesan bagi Rekoris Jerome sebagai anggota TNI Marinir? Bukan taekwondo, di TNI Marinir dulu.
prestasi saya itu ibaratnya yang paling berkesan itu bisa ikut Satgas Aceh dulu, terus ikut Satgas Papua, terus bisa membuat gimana caranya tetap menjaga nama Marinir, jangan sampai nama Marinir jelek gara-gara perbuatan saya. Jadi gimana caranya saya berbuat yang terbaik untuk Marinir. Itu yang sebagai pasukan, dipilih pasukan misi PBB itu juga sebuah prestasi kan? Kalau itu ceritanya panjang. Awal juga aja sih. Awal ceritanya itu saya waktu melatih taekwondo Marinir wilayah timur, namanya Marwil Team, mau ada seleksi Olimpiade atau TNI. Itu saya ditawari oleh komandan, mau diikutkan tes ke luar negeri. Saya tidak mau, saya menolak. Karena waktu itu saya punya tanggung jawab sebagai pelatih taekwondo Marinir wilayah timur. Jadi harus ikut seleksi ya teman-teman saya ini. Terus keduanya, saya punya tanggung jawab memanggil pelatih dari Korea. Dulu saya memanggil pelatih Korea itu dari Koika lewat Kemenpora. Nah, panggil itu kurang 1 tahun. Jadi saya punya tanggungan 2 sebenarnya kemarin itu sebelum berangkat. Jadi satu, membangun orang Korea itu namanya Kim Moon Hong, terus mau seleksi Olimpiade. Akhirnya sama komandan ditanyain siapa yang tidak mau tes. Saya ngomong mungkin komandan saya, karena saya punya 2 tanggungan. Satu, saya masih tanggungan orang Korea selama 1 tahun. Kedua, tanggungan mau seleksi Olimpiade militer waktu mau ke Vietnam itu padahal banyak orang, banyak pasukan yang kepingin Satgas luar negeri. Sedangkan saya tidak mau sebenarnya, bukan tidak mau sebenarnya. Tidak pas waktunya. Akhirnya sama komandan saya, wes kamu tes aja nggak apa-apa. Gitu. Tes, akhirnya dulu saya lulus terus ganti orang, karena saya nggak mau ganti orang. Nggak tahunya Marinir ada yang sakit. Waktu prasatgas itu mau latihan berangkat ke Afrika. Waktu itu bukan Afrika sebenarnya, Haiti, Amerika Tengah. Ada yang sakit kena hepatitis misalnya. Akhirnya saya ditelepon sama komandan. Waktu melatih Marwil di GOR. Akhirnya ke batalion. Hati-hati ya mesinnya. Itu hati-hati. Berarti ada suatu hal. Akhirnya saya berpikir, wah ini pasti ada apa-apa. Saya dipanggil komandan. Bilangin, Pak Kirom harus berangkat ke PMPB Bogor untuk mengikuti prasatgas. Soalnya nama Pak Kirom diganti orang lain lagi sudah tidak bisa. Itu ditanya. Akhirnya mau berangkat ke Satgas kurang 2 mingguan lagi. Akhirnya ikut Satgas luar negeri itu. Pertama itu bukan ke Afrika, pertama itu ke Amerika Tengah, Haiti. Ke Haiti dulu. Habis itu selama 8 bulan lewat lah, 9 bulan. Intermisi, tidak misi ke Afrika Tengah. Itu ceritanya. Oke. Sangat menarik ya. Ini prestasi di sebagai anggota TNI Marinir. Nah, untuk di taekwondo nih, sebelum meraih prestasi rekor taekwondo, ya, prestasi apa saja yang sudah diraih Reko Rizky Rom sebagai atlet taekwondo? Ya sebenarnya nggak banyak sih, cuma suatu kebanggaan waktu saya masih STM kelas 1 sudah juara Jawa Timur. Ya, itu Juara Jawa Timur, SMP kelas 1. STM kelas 1. STM. Ya. STM kelas 1. Dulu nggak ada kejuaraan antar klub, dulu nggak ada. Ya. Jadi semua mewakili kota dan kabupaten. Waktu itu saya mewakili Kabupaten Sidoarjo. Ya. Habis itu lama sering kejuaraan, terus masuk ke Marinir. Masuk Marinir itu PON
pernah ikut Platnas 99. Juga lagi pelatih tuh udah anggota Marinir. Sudah. Waduh, ya. Masuk Platnas 99. Akhirnya, oh ada lagi. Dilatih sama Mesro Irnam. Oh Irna, Ya. Boris Murti juga. Ya, benar. Itu dilatih sama Irnam itu tidak gampang. Saat Jawa Timur ada seleksi. Seleksinya itu waktu itu di Kertajaya. Di Gor Kertajaya. Gornya karate. Ya. Kami terpindah untuk seleksi Jawa Timur. Siapa yang masuk kriteria untuk menjadi atletnya Master O6, dia diterima. Akhirnya saya diterima. Oh. Diterima, yaitu itu waktu itu masih STM kelas 1 juga, masih STM. Akhirnya diterima sebagai muridnya Mas Royana. Jadi saya dari Sidoarjo ke Surabaya naik bis. Waktu itu ada 4 orang nggak salah dari Sidoarjo. Jadi tiap hari naik bis ke Jalan Opak, macam itu. Itu habis itu dengan berjalan waktu rata-rata yang dilatih Mas Royana itu rata-rata juara. Jawa Timur rata-rata juara. Terus hasilnya apa? Ini hasil ini. Saya dengar kan sempat tuh juara PON. Terus terbaik apa Oh, gimana? ya. Gimana? Yang teringat waktu juara waktu teringat itu. Iya, iya. Saya pertama kali dapat juara Jawa Timur. Jawa Timur dulu nih. Karena di situ sangat mengharukan. Saya ini ibaratnya orang nggak punya lah. Dulu hidup susah. Akhirnya dapat juara, dapat uang 100.000. Wah, Dapat kaos. Itu yang ngasih itu Pak Freddy Pangke. wow. Diserahkan sendiri sama Bapak Freddy Pangke. Ini tahun berapa ya? Tahun 93. Wah, sekarang juga 100.000. Wah, udah banyak gitu. Nah, lumayan, alhamdulillah. Itu kebanggaan tersendiri. Iya, iya. Nah, waktu ponnya juga gitu. Oke. Sebelum berangkat pon, itu Bapak Freddy Pangke itu bilang hadiah. Oh, Diajak makan kita. oke. Diajak makan, siapa yang juara 1 waktu itu dapat motor, juara 2 dapat TV, terus juara 3 dapat tape. Dulu saya nggak berpikiran untuk kepingin sepeda motor. Waduh, saya suka tape-nya. Nggak taunya mungkin Tuhan mengasih saya. Akhirnya waktu pon saya jadi atlet terbaik karena saya dapat emas pon. Akhirnya saya dapat sepeda motor dari Pak Freddy Pangke. Jadi pertama kali saya dapat motor dari Pak Freddy. BTW artinya kalau juara PON itu pekan olahraga nasional, berarti Rekoris Timur ini pada saat itu menjadi juara nasional nomor 1. Itu di kelas apa ya? Di kelas Peter waktu itu. Di kelas Feder Putra. Oh, itu luar biasa. Dan hadiahnya hadiah motor. Ini unik juga di pengurus taekwondo saat itu ya. Jarang sekali saya di Jakarta kalau ada yang dapat meraih medali emas, saya nggak pernah dengar tuh dihadiahkan sebuah motor ya pada saat itu. Luar biasa. Oke, Rektor Istiro, pertanyaan berikutnya. Setelah tidak lagi menjadi atlet taekwondo, tetap mencintai taekwondo dan ikut membina taekwondo dengan membuka dojo klub taekwondo Master Team. Bisa diceritakan pembinaan dan prestasi klub taekwondo Master Team dari awal hingga sekarang ini, tapi tidak banyak singkatannya. Ya. Master Team itu membina bukan hanya teknik untuk pertandingan. Saya membina Master Team ini membina mental dan kebaikan kepada orang tua. Nomor 1, kalau kita juara, kalau kita jelek sama orang tua, itu jelek. Endingnya pasti jelek. Nah, dengan adanya baik sama orang tua, memperhatikan orang tua, terus selalu mendengarkan orang tua, secara otomatis anak-anak pasti didoakan sama orang tuanya. Nah, Mas Hakim ini sudah 7 kali itu jadi juara umum. Wow, 7 kali juara umum. Terus atlet terbaik itu sudah 6 orang yang jadi atlet terbaik. luar biasa, thank you.
Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana awal mulanya Rekoris Kirom bisa mengenal dan mengetahui keberadaan Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia atau MUTI? Ya, Makanya kita sekarang MTI, Taekwondo Interview. Ini sangat menarik. Dulu waktu kita berkenalan di Facebook, ya kan? Lihat kegiatan saya di Afrika. Pernah kan selalu ngobrol di Facebook. Terus saya berpikir, ini apa ini? Saya kan baru datang dari Afrika kan nggak tahu. Mas Ibnul, ini apa Museum Rekor Taekwondo Indonesia ini? Akhirnya saya cari dulu. Saya cari di Google, saya cari di Facebook. Oh, ternyata Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia ini menghargai tentang superlatif, tentang kegiatan, tentang sejarah. Jadi itu sangat bermanfaat bagi pelaku-pelaku taekwondo Indonesia. Akhirnya waktu saya dikasih, karena saya melatih di Afrika dan dulu langsung dikasih yang pertama itu. Saya kan ke tempatnya Bapak Fikir. Saya juga pengen tinggi, saya nggak mau. Apa MUTI itu? Apa Museum Taekwondo itu? Saya kan pengen tahu. Tak datangin jauh-jauh dari Surabaya, Jakarta, ya kan? Kita lihat, oh ternyata ada Museum Rekor Taekwondo. Oh ya, nanti tidak diragukan lagi. Itu ceritanya. Selain ke Jakarta dulu ya. Oke. Nah, ini di catatan MUTI ya. Kan sudah tercatat di MUTI prestasi superlatifnya. Bagaimana awal mulanya Rekoris Kirom bisa mengenal keberadaan MUTI? Karena dari sosial media, ya kan? Ingat Creative View, sosial media itu bukan dunia maya sekarang, ya itu benar-benar dunia nyata, ya kita bisa menghasilkan sebuah prestasi di sosial media itu bukan hanya tindakan jempol, tapi bisa mengharumkan nama pribadi, nama klub, nama pengurus, dan lain-lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya untuk Rekoris Kirom. Sekarang kita ingin mengetahui Rekoris Kirom mengenai prestasi superlatif taekwondo dan kreativitas taekwondo yang sudah tercatat di MUTI. Yang pertama, ceritakan tentang rekor pertama di MUTI, yaitu satu, taekwondo yang pertama sebagai TNI Pasukan Garuda misi PBB MINUSCA yang melatih taekwondo di Republik Sentral Afrika selama 2 bulan di kota Bawar dan kota Durban dari tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 secara cegat. Oh ya, itu ceritanya waktu saya di sana, itu saya bagian melihat situasi dan kondisi lingkungan. Garuda, bakat saya waktu marinir. Nama saya Angkira. Kita sekolah, rumah hancur, kehidupan sangat minim. Akhirnya saya lihat di lapangan itu banyak yang nganggur. Akhirnya saya ajak bicara dengan bahasa Sanggo. Bahasa Sanggo itu bahasa Afrika. Jadi saya kumpulkan mereka, kasih kegiatan biar dia tidak berpikiran negatif. Karena taekwondo bisa mempersatukan mereka, memberi kegiatan, memberikan suatu hal yang positif agar dia itu kalau selesai latihan mungkin capek, lebih di rumah, mungkin nggak sampai kemana-mana, nggak terpengaruh sama antara dua belah pihak, antara Sereka dan Anti Balaka. Jadi mereka sangat antusias, banyak yang ikut itu. Banyak, hampir sekitar 100 lebih. Ada di fotonya saya lihat. Ya, itu sampai pernah saya dicoba itu. Setengah dihina sama orang, banyak nggak? Ditantang saya, gitu-gitu aja. Langsung saya peragakan. Kira yang taekwondo itu hanya nangkis, pukul. Saya peragakan. Maka di video itu kan ada peragaan. Ya itu ada yang apa taekwondo ibaratnya gitu. Taekwondo. Saya melihatkan bahwa taekwondo punya seperti ini.
akhirnya mereka diam, yang melihat itu. Ya, akhirnya dengan adanya itu mereka paham, mereka cinta sama Indonesia, memberikan suatu kegiatan yang positif untuk mereka. Biasa ya, itu rekor pertama kita muda loh, konflik antara agama di tengah-tengah. Ya. Oke, untuk yang kedua, rekor kedua bisa diceritakan. Kok bisa punya ide kreativitas seperti itu ya? Kita tahu itu sulit dilakukan. Rekornya yaitu klub taekwondo pertama dan terbanyak yang membuat konfigurasi taekwondo yang bertuliskan master dengan barisan sebanyak 110 taekwondoin di lapangan bola futsal Marine Sport Center Karangpilang Surabaya pada tanggal 1 November 2018. Saya lihat itu di atas syutingnya itu ada tulisan master, itu semua taekwondoin dari master ini ya. Itu luar biasa, itu tak mudah untuk membuat konfigurasi semacam itu. Anak-anak lagi ya sebagian besar itu ngumpulin orang tuanya, bagaimana menulis tempatnya terik matahari, itu penuh kedisiplinan dan akhirnya itu bisa tercapai. Itu sebuah rekor yang luar biasa pertama bagi Mukti untuk menerima rekor itu. Ini bagaimana ceritanya? Ceritanya gini. Karena sudah mengenal Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia ini ceritanya sudah mengenal gimana caranya saya membuat suatu kreatif. Ya. Nanti biar anak-anak ini bangga dikasih suatu penghargaan. Nah, itu anak-anak saya ajak ke tempatnya Marinir, sport centernya Marinir, tempat olahraganya Marinir. Sekarang bilang, saya ajak di tempat futsal waktu itu. Saya tantang mereka, karena futsal itu ada seperti garis-garis hijau. Tadi lebih mudah, kita harus berpikir secara cepat. Karena anak-anak itu tidak gampang untuk jatuh. Lama itu anak-anak bingung, mau buat apa sebelum ini? Kok saya disuruh baris, tak gini kan? Udah, mengikuti saja. Yuk, nanti kita buat suatu tulisan. Kita ajukan ke Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia. Akhirnya jadi kita bekerja sama wali murid. Wali murid ada yang punya drone itu. Akhirnya drone-nya mereka dilihat, oh bagus, sudah bagus. Oke, akhirnya saya kirim ke Mukti. Mukti. Itu luar biasa. Nah ini luar biasa nih. Waktu itu kan maunya dikasihkan ke saya pribadi. Iya. Saya kan nggak mau. Oh iya. Nah, ini kan masih belum ini yang harus saya dapat. Nah, ini yang dapat harus anak-anak. Ya. Karena semua ini tanpa anak-anak saya tidak bisa. Ya betul. Itu yang sangat sangat mesti kagumi dari Rekor Skirom juga. Sebenarnya kan ide kreatifnya dari Rekor Skirom ya memang punya hak untuk menerima penghargaan dari Mukti karena ide dan kreatif pertama ya. Tetapi Rekor Skirom saat itu menghargai jerih payah anak-anak, bukan anak-anak yang sebenarnya orang tua ya, terutama anak-anak yang menuliskan master ini kan badannya anak-anak. Akhirnya Rekor Skirom bilang ini kita serahkan kepada semua taekwondo yang berpartisipasi untuk terwujudnya rekor ini. Oh ya, setelah ini aja ini. Kita lihatkan ke Mas Kuak ini. Dia kaget langsung. Bisa. Terus saya minta tulisan Kukiwon. Tak buatkan waktu itu. Waktu ke museum, saya buat tulisan Kukiwon. Tak kirimkan ke Mas Kuak untuk dikirimkan Kukiwon. Kami juga lihat. Oke, itu cerita tersendiri ya. Tapi itu luar biasa. Oke, sekarang yang ketiga ya. Rekor yang ketiga itu, nah ini perlu dipertanyakan ya, perlu ditanyakan juga. Ketika dojang-dojang taekwondo di Indonesia ini masih banyak yang bertanya, apa itu Bosta? Bolehkah taekwondo yang berlatih Bosta? Dojang klub taekwondo Master King malah sudah berkreasi rekor taekwondo Bosta ini. Ya. Diceritakan ya, bisa diceritakan secara singkat prestasi yang sangat luar biasa ini, yaitu dojang pertama di Indonesia yang berlatih taekwondo Bosta dengan jumlah taekwondo terbanyak 119 taekwondo yang melakukan taekwondo tim performance tradisional Bosta dan taekwondo tim performance freestyle Bosta di lapangan Ampel Sukedi Sena Putra Bumi Marinir Karangpilang Surabaya pada tanggal 12 Januari 2020. Bisa ceritakan dengan singkat dari ceritanya ini.
selama ini kan kita latihan hanya kirurgi. Ya, kirurgi hanya kirurgi, terus fungsi, jojang. Tapi saya berpikiran, sering lihat YouTube, terus sering lihat kontennya Pak Riki. Mungkin akhirnya saya berpikiran ini, gimana caranya anak-anak ini tidak bosan? Biar anak-anak itu ada kreasi lain. Biar anak-anak ini latihan motorik. Karena bostam itu butuh motorik. Butuh anak ini kerja otak sama tangan, butuh kesabaran juga. Akhirnya waktu itu salah satulah semuanya. Pertama saya buat dari paralon. Anak-anak tak suruh buat dari paralon. Dulu Murti juga kan pernah ngasih dulu. Nah, contoh saya main dulu. Habis saya main dulu, akhirnya anak-anak kasih contoh. Ayo kita nanti main di Karangbilang. Kita naik pakai drone lagi biar kelihatan bagus. Gitu. Tapi belum ada pikiran, nah nanti ini sana. Ini ibaratnya ngasih anak-anak biar anak-anak ini tahu tentang Pustab. Mereka kalau di luar kan kalau silat-silat toya ya gitu. Jadi nanti biar kreatif selain biologi sama fungsi biar dia bisa latihan di rumah untuk Pustabnya. Luar biasa. Oke. Dan rekor Giro untuk rekor yang keempat, ya yang terakhir ya. Rekor yang keempat dari rekoris Muhammad Kirong, ya, dan Yulian Musnandar berhasil berkreasi taekwondo Pustab di Akademi TNI Angkatan Laut AAL. Wah ini luar biasa banget ya. Jadi setelah dapat rekor Pustab, ada lagi rekor Pustab yang luar biasa. Bisa diceritakan prestasi yang menghasilkan prestasi pertama bagi TNI khususnya Akademi TNI Angkatan Laut di Muti. Prestasinya yaitu Taekwondo Indonesia pertama bersama rekoris Yulian Musnandar yang melatih Taekwondo Pustab di Akademi TNI Angkatan Laut AAL untuk acara Parade Surya Senja PSS yang diikuti 39 taruna-taruni di AAL Undimoro, Surabaya pada tanggal 24 Juni 2020. Ini Akademi Tentara Dunia pertama loh, ya, yang berhasil berlatih Taekwondo Pustab di TNI. Ini tolong dijelaskan. Nah, waktu saya melatih di sana itu diperintahkan sama Kolonel Teddy. Kolonel Teddy itu diberikan hikmat kepala Departemen Marinir untuk melaksanakan demo waktu itu. Akhirnya saya berpikir gimana caranya demo ini terlihat menarik. Akhirnya saya berpikir, wah gimana kalau kita kasih Pustab aja. Nah, Pustab ini sangat bermanfaat bagi Akademi Angkatan Laut. Kenapa bermanfaat? Karena kadang-kadang kalau ada gambengnya AF itu kan ada yang pakai. Iya. Itu kan puter-puter itu. Jadi biar suatu saat kalau dia ditunjuk misalkan sama siapapun, kamu jadi ini dia langsung bisa. Ya di dalam tim drama itu. Terus waktu pelaksanaan juga gimana caranya bagus? Kita kasih lampu. Soalnya mainnya waktu itu malam. Ya, jadi kelihatan lampu dikasih lampu itu pakai lampunya pancing. Fosfornya pancing, yang untuk pancing itu kasih ke ujung-ujungnya. Jadi kalau malam itu langsung buka, jadi kelihatan muter-muter lampu nyala itu. Waktu penerimaan Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia, Master Riki atau Bapak Riki kan masuk itu. Gubernur AAL sampai heran lihat saya. Apa ini benar dapat? Saya tanya ke saya ini benar dapat? Siap komandan, ini benar memang sudah baik dalam pemilihan memberikan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia. Bagus, artinya begitu. Ya, saya juga melihat rekor ini sangat luar biasa ya, sebuah lembaga akademi TNI Angkatan Laut ya. Ini rekor pertama di dunia, sebuah kelembagaan tentara di dunia. Ya. Jadi sudah saya cari di search di Google tidak ada, baru kali ini. Dan yang menarik adalah ini adalah rekor untuk Akademi Angkatan Laut pertama ya. Dan kita diterima oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut.
apresiasinya, ya kreatif perlu diketahui ya. Saya tuh diterima oleh gubernur dan wakil gubernur seperti kayak jenderal-jenderal yang lain loh, kreatif itu. Ya itu sangat luar biasa. Saya pikir ya apresiasi biasa. Saya mengikuti acara apel makan bersama, kemudian ketua pengurus multi duduk bersamaan dengan yaitu gubernur dan wakil gubernur, itu ada videonya dan ada dokumentasinya, itu sangat luar biasa ya. Mereka itu sangat menghargai prestasi rekornya. Oke, untuk yang rekor terakhir yang update ini Master rekor Rizky-Rom. Creative Views. Sekarang kita bicarakan rekor kelima, rekor Rizky-Rom di Murti, yaitu yang menerima penghargaan ya, surat penghargaan dari Presiden Kukiwon, Grandmaster Lee Dong-suk ya. Surat penghargaan ini diberikan oleh Presiden Kukiwon Lee Dong-suk melalui Master Kwak. Master Kwak itu Master Kukiwon untuk negara Indonesia. Jadi ceritanya dari rekor pertama itu dicium oleh Kukiwon. Ini luar biasa mengembangkan taekwondo di Afrika, di Republik Afrika, Sentral Afrika. Nah, itu Muhammad Kirom berinisiatif sendiri melatih taekwondo di 3 tempat yang berbeda waktu itu. Dan akhirnya kegiatan taekwondo di Rizky-Rom ini dapat diapresiasi oleh pengurus taekwondo dunia. Dari pengurus taekwondo nasional sebelumnya ada tidak? Tidak ada. Langsung dari Presiden Kukiwon ini. Nah ini bagaimana ceritanya? Bisakah diceritakan secara singkat, Rekor Rizky-Rom? Oh ya, ini ceritanya itu. Master Kwak itu tahu kalau saya pernah melatih di Republik Sentral Afrika. Dia langsung kaget. Saya dimintai data semuanya, akhirnya dimasukkan ke Kukiwon. Dengan berjalannya waktu itu hampir kurang setengah bulan, setengah bulan. Akhirnya saya dikasih tahu kalau saya dikasih surat ujian ibaratnya. Surat ujian kan surat penghargaan dari Kukiwon. Nah di situ langsung dari Presiden Kukiwon. Oh, langsung kaget saya loh. Sebuah lawan. Saya lihat, oh ternyata sebuah. Jadi mereka itu sangat berterima kasih bisa menyebarkan kebudayaan mereka. Taekwondo kan budaya di mereka, kebudayaannya orang Korea. Jadi Presiden Kukiwon itu langsung mengasih saya suatu penghargaan itu. Nah, waktu dikasih penghargaan yang lucunya, kenapa kok gak lewat ke BTI? Kenapa kok gak lewat Pemprov? Itu banyak yang tanya. Ya, saya pernah ditelepon sama Pemprov tadi. Ya. Padahal dia sudah tahu dari dulu. Ya. Ya mungkin mereka tidak tahu ini manfaatnya taekwondo di luar negeri. Jadi dianggap ini biasa. Akhirnya ada yang ngasih, dia bingung. Ya kan? Dia bingung, akhirnya telepon saya, sekretarisnya Jatim. Loh, kok bisa? Kok sama sebenarnya ini penghargaannya? Loh, itu kan saya nanti bisa mengajukan. Nah gitu kan, loh ini sudah terjadi kamu ngomong seperti ini. Loh, kenapa kok dulu? Ini kejadiannya sudah lama. Ini kejadiannya sudah lama ini. Iya. Berapa tahun ini? Sudah berapa tahun ini? Iya. Pada awal itu. Iya. Ini sudah berapa tahun? BTI aja tidak mau melihat kegunaan taekwondo di luar negeri. Ibaratnya seperti itu. Padahal ini pasukan Garuda yang mewakili Indonesia demi tegaknya NKRI, demi nama Indonesia di negara orang lain. Taekwondo saya pakai untuk menyatukan mereka membuat kegiatan. Harusnya BTI kalau tahu atau mendengar, harusnya yo saya terima kasih Indonesia diangkat namanya lewat taekwondo, apalagi dikasih sama Presiden Kukiwon suatu surat penghargaan. Harusnya mereka tambah senang, mereka mengapresiasi. Mungkin oh Pak Kirom terima kasih dengan adanya Pak Kirom, nama Indonesia juga masuk di Kukiwon gara-gara TNI bisa melatih di sana.
harusnya seperti itu. Ya. Ini yang menghargainya dua orang dari Kukiwan sama dari Murti. Malah dari tempat kita sendiri malah nggak mau tahu kalau ini. Ya, Creative Q ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua, ya. Tapi ini penghargaan ini untung saja lembaga Murti yang pertama memberikan apresiasi. Bukan Kukiwan yang pertama ya, pertama Murti dulu. Ya, ini perlu kalau saya Murti yang kedua, betapa malunya lembaga Murti. Karena ini Murti yang pertama, kemudian Kukiwan yang kedua, ya akhirnya lembaga Murti ini merasa juga, wah ini luar biasa. Presiden Kukiwan bisa memperhatikan taekwondoin Indonesia gitu. Ingat Creative Q, Presiden Kukiwan memberikan penghargaan kepada taekwondo di dunia itu tidak sembarangan. Katanya waktu rekor ini diberikan, katanya Presiden Kukiwan banyak memberikan kepada taekwondo di seluruh dunia. Betul. Tidak bisa jadi rekor. Betul. Tapi beliau itu taekwondoin. Betul. Tetapi beliau taekwondoin TNI, tentara. Wah, ada juga taekwondoin tentara dapat penghargaan dari Presiden Kukiwan. Betul. Kalau itu saja mungkin tidak layak jadi superlatif. Tapi yang ketiga, beliau itu taekwondoin tentara masuk misi dan visi PBB. Itu udah jarang tuh. Kemudian yang keempat, beliau melatih taekwondo. Melatih taekwondo selama 2 bulan di konflik agama. Cari search di Google, apakah ada? Tidak ada. Makanya Murti, lembaga taekwondo memberikan apresiasi pertama. Dan saya tidak meragukan kalau Presiden Kukiwan itu menghargai TNI kita yang berprestasi di luar negeri di misi PBB ngajar taekwondo. Akhirnya Murti juga tidak mau kalah dengan Kukiwan. Penghargaan itu kita apresiasi lagi. Perlu diketahui Creative Q, Master Kwok tidak mau menerima penghargaan dari Murti. Yang mau Master Kwok mau ini adalah Presiden Lee Jung-suknya yang harus diberikan piagam penghargaan Murti. Akhirnya singkat kata, Presiden Lee Jung-suk menghargai prestasi rekor ini, tetapi beliau tidak mau menerima penghargaan dari Murti. Jangan negatif dulu, Creative Q. Beliau bukan tidak mau menerima penghargaan Murti karena Murti underestimate, bukan. Karena beliau merasa memberikan penghargaan ini sudah dilakukan oleh Presiden Kukiwan oleh ratusan, 200-an, bahkan ribuan taekwondo ini. Merasa Presiden Kukiwan ini adalah sebuah kecil gitu loh, yang kecil untuk Presiden memberikan sesuatu untuk Indonesia. Tapi untuk bangsa Indonesia besar ini, ya. Akhirnya Presiden Kukiwan menyatakan bahwa nanti saya akan ke Indonesia, saya akan buat suatu prestasi rekor superlatif taekwondo, baru saya diberikan rekor oleh lembaga. Luar biasa. Artinya apa? Beliau mau buat sesuatu yang besar untuk taekwondo Indonesia, baru beliau mau menerima Murti piagam penghargaan. Sekarang Rekonis Tirong sudah dikenal sebagai taekwondo yang berprestasi, baik sebagai atlet jurudi, sebagai pelatih, dan sebagai peraih 5 rekor taekwondo di Murti. Bagaimana perasaan dan pendapat Rekonis Tirong sekarang? Ya, saya sangat senang sekali, bangga sekali bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk negara, NKRI. Apalagi saya seorang marinir. Wow, sangat luar biasa Creative Q. Semoga menginspirasi nih. Bagaimana pendapat Rekonis Tirong tentang perkembangan taekwondo di Indonesia sampai sekarang ini? Perkembangan taekwondo di Indonesia saya sayangkan karena apa? Bertambahnya tahun seperti kemarin kejadian kegagalan ikut Paralimpik karena
telat mendaftarkan, itu sangat disayangkan. Karena apa? Dengan latihan di Korea katanya sampai berapa bulan itu menghabiskan uang negara berapa, akhirnya nggak jadi berangkat. Itu saya sangat saya sayangkan. Ya, semoga ke depan PPTI lebih bagus lagi, lebih tertata lagi, lebih memperhatikan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, itu yang harus diperhatikan. Ya, oke. Mas, pertanyaan berikutnya, sudah sekian lama beraktivitas di taekwondo dan sudah banyak meraih prestasi di taekwondo. Kira-kira apa nih yang masih diinginkan yang belum tercapai dan ingin terus diusahakan atau ingin diperjuangkan oleh Riki Rizkyrom untuk membantu kemajuan taekwondo di Indonesia? Ini sangat saya gambarkan dan sangat saya impikan. Atlet setelah jadi atlet itu mau dikemanakan? Karena atlet itu kalau sudah tidak jadi atlet pasti kepingin berkeluarga. Dengan berkeluarga membutuhkan pekerjaan. Harusnya pengurus kota, pengurus provinsi itu bekerja sama instansi militer atau instansi Polri atau instansi lainnya. Jadi Pemkot itu ada kerjasama sama perusahaan apapun. Jadi setelah dia tidak jadi atlet, dia tidak bingung. Karena ada teman saya, pon dapat perunggu, pon dapat perak, itu nggak dapat pekerjaan, dia cari sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Kasihan, karena apa? Dia sebagai pejuang, ibaratnya pejuang bagi kota, pejuang bagi provinsi. Yang selama saya lihat, mungkin yang di PPTI sudah ada mungkin. Kemarin saya pernah ditawari sama Master Budi, Master Budi. Jangkiro sudah pernah kerja di sini. Belum tahu kalau saya marinir. Waktu ketemu di sana, oh saya sudah jadi marinir. Mungkin kalau di PPTI mungkin bisa akses ke Dispora, Kemenpora, tapi kan tidak semuanya. Harusnya diperhatikan tentang pekerjaan. Harusnya setiap kota, setiap provinsi atau PPTI memperhatikan tentang pekerjaan. Jadi dia tidak nyari susah-susah tentang pekerjaan, karena dia pasti membutuhkan untuk keluarganya kalau sudah bekerja. Itu yang harus diperhatikan. Karena kasihan, ya kalau saya dulu sendiri, jadikan pelatih di Marinir, akhirnya tawarin, kamu mau jadi Marinir? Sekarang menunggu. Ya kalau saya ketemu seperti saya, kalau nggak ketemu, gimana terus kerjanya? Terus ada lagi atlet dari Blitar. Saya pegang itu, dia pernah dapat emas 2 kali. Sekarang jadi Satpol PP, belum diangkat sebagai pegawai negeri. Ada kan sedih. Saya pernah waktu kejuaraan di Blitar, saya ngobrol sama pemerintahannya. Kasihan ini pejuang di Jawa Timur. Pernah jadi juara 2 kali saya pegang. Jadi tidak hanya dibutuhkan waktu jadi atlet, harus memikirkan tentang pekerjaan mereka. Itu yang harus. Jangan, aku latihan, gimana aja mau juara. Terus habis saya juara, kemana kan? Apakah kamu tidak memperhatikan nanti masa depannya dia? Itu yang harus diperhatikan. Kasihan sekali. Bagi saya, atlet itu pejuang kota, pejuang provinsi, pejuang negara yang di pelatnas. Itu harus diperhatikan. Selama ini kan rata-rata cari sendiri. Banyak sekali di Jawa Timur cari sendiri. Apa orang banyak, apa dunia melamar pekerjaan, itu kan sangat memilukan bagi saya. Saya pernah dimintai tolong sama Latif. Saya ini pernah juara ini saya di Kalimantan. Akhirnya saya konekkan ke teman saya. Akhirnya masuk awal. Jadi gimana caranya menghargai seseorang dengan jerih payah, dengan perjuangannya, dengan semangatnya. Karena taekwondo itu juga butuh nyawa, ibaratnya gitu. Jadi harus semua pengurus jangan mementingkan diri sendiri, harus memikirkan atlet.
Jangan mengorbankan atlet, korbankan pengurus untuk demi atlet. Itu yang harus diperhatikan. Kreatif Q, ini mungkin perlu perhatian dari seluruh pengurus taekwondo di daerah atau di nasional supaya nasib atlet itu setelah tidak jadi taekwondo itu harus diperhatikan. Saya setuju dengan Rekoris Kirom, ya. Ini mungkin harus menjadi PR ya dari pengurus taekwondo baik di daerah maupun di nasional. Kita tahu taekwondo itu kadang-kadang mengorbankan masa kecilnya. Dia berlatih sampai dia tidak ada waktu untuk bermain, sehingga dia telah berhasil menjadi atlet nasional, katakan atlet SEA Games. Setelah tidak berhasil, apakah semua taekwondo itu bisa jadi pelatih? Tidak. Apakah taekwondo itu semuanya akan menjadi pengurus taekwondo? Tidak. Mereka yang jelas setelah itu mereka butuh pekerjaan. Inilah PR dari pengurus taekwondo di daerah atau di nasional untuk memperhatikan hal ini. Semoga ini Rekoris Kirom bisa didengar oleh pengurus daerah dan nasional. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Apa saran Rekoris Kirom untuk taekwondoin atau pelaku taekwondo di Indonesia? Ya, saran saya berbuat baik sama orang tua itu nomor satu. Nomor satu berbaik sama orang tua. Kedua diri sendiri ketika untuk NKRI. Karena kalau sudah masuk semuanya itu pasti lebih baik lagi. Dan itu pun saya dulu latihan sama pelatih saya dulu Sabung Haji Budiono. Ya. Jadi sekarang sudah pensiun dari Angkatan Darat. Jadi kita harus nomor satu orang tua, cinta diri sendiri sama NKRI, berbuat yang terbaik. Jangan tanya negara kasihkan apa padamu, tanyakan apa yang kamu kasihkan kepada negaramu. NKRI. Luar biasa, Kreatif Q, taekwondo muda. Perhatikan itu ya. Baik, terima kasih Rekoris Muhammad Kirom atas waktu yang sudah diberikan atau untuk MTI Multi Taekwondo Interview kali ini. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku taekwondo tanah air. Kreatif Q, demikianlah Multi Taekwondo Interview MTI dengan Rekoris Muhammad Kirom Sarjana Hukum. Saksikan MTI Multi Taekwondo Interview dengan pelaku taekwondo di Indonesia dan wawancara MTI dengan Rekoris Multi atau narasumber lainnya hanya di YouTube channel Multi Martial Art. Jangan lupa tulis komentar yang menarik akan menjadi perhatian Multi, dan jangan lupa subscribe dan juga klik loncengnya supaya dapat melihat video-video YouTube lainnya tentang sejarah taekwondo, kegiatan taekwondo, dan prestasi rekor dunia taekwondo yang menarik lainnya hanya di YouTube channel Multi Martial Art.